Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik, pembelajaran integrasi hari ini akan ditemani oleh Ustadz Iqbal dan Ustazah Desi. Pada pelajaran integrasi PAI dan budi pekerti. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. KD budi pekerti yaitu 3.2 meneladani kepahlawanan dan patriotisme tokoh-tokoh di lingkungan setempat. KD PAI yaitu 3.4 memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Dengan menyimak video ini, diharapkan Ananda dapat memahami definisi pahlawan dan patriotisme. Ananda dapat mengenal pahlawan nasional dan pahlawan daerah Banten. Ananda dapat mengetahui makna beriman kepada Allah. Ananda dapat mengetahui pengaruh beriman kepada malaikat dalam kehidupan seorang mukmin. Beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Iman artinya percaya. Iman kepada malaikat itu sendiri mengandung makna bahwa kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan tugas-tugas tersebut sebagaimana perintahnya. Selanjutnya, sifat malaikat. Yang pertama, diciptakan dari cahaya. Yang kedua, bisa menyerupakan dirinya dalam bentuk manusia. Yang ketiga, memiliki sayap dengan jumlah yang beragam. Yang keempat, taat kepada Allah dan tidak mendurhakai perintah-perintahnya. Yang kelima, tidak berjenis kelamin. Dan yang keenam, tidak makan dan minum. Selanjutnya, nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas mengatur rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil yang bertugas mencabut nyawa. Yang keempat, malaikat Izrail yang bertugas meniup sangkakala. Yang kelima, malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal baik. Dan keenam, malaikat Atid mencatat amal buruk. 7 dan 8, malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas menanyakan amal dalam kubur. Yang kesembilan, malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah, selanjutnya, pengaruh beriman kepada malaikat dalam kehidupan seorang mukmin. Beriman kepada malaikat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, mencontoh ketaatan malaikat kepada Allah. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah. Yang ketiga, berusaha menjauhi larangan Allah. Yang keempat, mencontoh kedisiplinan malaikat dalam beramal soleh. Dan yang terakhir, tekun dan semangat menuntut ilmu. Sudahkah Ananda mengetahui nama dan tugas dari 10 malaikat yang wajib kita ketahui?
Semoga Ananda dapat memahaminya ya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Ustadz Iqbal ingin menjelaskan materi tentang kepahlawanan. Tahukah Ananda apa itu pahlawan? Pahlawan adalah orang yang telah berjasa atas keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Pahlawan Indonesia ialah mereka yang membela tanah air Indonesia dari penjajahan dan berjuang membela kebenaran serta keadilan bagi bangsa Indonesia. Sedangkan patriotisme yaitu sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Karena keberanian berkorbannya, maka pahlawan Indonesia disebut juga sebagai patriot bangsa. Ananda, tahukah kalian tanggal berapa ya ditetapkannya sebagai Hari Pahlawan? Ya, tanggal 10 November. Tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan karena dilatar belakangi oleh pertempuran hebat yang terjadi di Surabaya antara arek-arek Surabaya dan Nica yang dibawahi oleh Belanda. Momentum peperangan tersebut menjadi legitimasi peran militer dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Gelar pahlawan nasional di Indonesia dibedakan berdasarkan kurun waktu perjuangan mereka, yakni pahlawan perintis kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan nasional, pahlawan proklamator, pahlawan kebangkitan nasional, pahlawan revolusi, pahlawan Ampera, dan pahlawan perintis kemerdekaan. Pahlawan perintis kemerdekaan adalah gelar pahlawan bagi mereka yang telah berjuang mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, seperti Insinyur Soekarno, Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Kiai Hashim Asy'ari, dan lain-lain. Pahlawan kemerdekaan nasional adalah seseorang yang semasa hidupnya sangat berjasa dalam melawan musuh dari luar negeri, atau berjasa dalam bidang politik, sosial ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya termasuk juga pahlawan di daerahnya masing-masing, seperti Imam Bonjol, R.A. Kartini, Sultan Maulana Hasanuddin, dan lain-lain. Pahlawan proklamator adalah mereka yang membacakan teks proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Pahlawan kebangkitan nasional adalah mereka yang telah berjuang ketika masa kebangkitan nasional, seperti Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Soekarno, dan lain-lain. Pahlawan revolusi adalah para perwira militer yang telah gugur dalam tragedi Gerakan 30 September tahun 1965. Pahlawan Ampera adalah para mahasiswa yang telah gugur dalam memperjuangkan tuntutan masyarakat dalam upaya memperjuangkan amanat penderitaan rakyat atau Ampera dengan pihak pemerintahan yang sedang berkuasa, yakni Arif Rahman Hakim dan Ikhwan Ridwan. Ternyata di daerah kita pun, yakni Banten, ada juga beberapa pahlawan nasional yang telah membela tanah air dan peran pentingnya terhadap kemajuan bangsa. Di antaranya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syafruddin Prawira Negara, dan lain-lain. Di antara beberapa pahlawan asal Banten, adakah yang sudah kalian ketahui? Pastikan kalian bisa mengetahui pahlawan asal daerah kalian sendiri juga ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Ayah Bunda atas perhatian dan kerjasamanya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.